Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ketemu lagi di channel YouTube FPA Gontor. Saya sedang bersilaturahim nih kemana-mana. Ini saya sedang ada di Darul Quran Cikarang. Ini pusat putri, Zat. Yang ada, oh ini yang putri di sini Putri. ya? Oh iya. Oh ini putri di sini. Putri di sini. Yang putra di Tangerang. Tangerang ya, yang pusat putra di Tangerang, yang ini adalah Cikarang Putri. Ini diantara Hafizoh ini ya. Jadi ini mantingannya lah. Mantingannya ya. Berapa kilo ini dari putra ya? Woi, kalau Jakarta jangan hitungan kilo, Pak. Jam, Pak. Yo, berapa jam ya? Saya akan ngobrol ya, hikayah ini ya, dengan Kiai Al-Hajj Duktur Ahmad Jamil, pimpinan pesantren Darul Quran. Assalamualaikum Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai hal Kiai? Bekhair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kali kedua nih kita ya. Berkali-kali. Tapi kalau di sini saya dua kali. Dua kali ya. Ya betul sekali. Ya, di sini dua kali saya kesini nih. Saya selalu senang kalau di setiap daku ini, saya udah ke beberapa cabang ya, ada I love daku itu. Wah, Instagramable. Instagramable. Itu memang daya estetiknya luar biasa. Oke, siap. Kita bicara sejarah dulu deh Pak Kiai. Ini bagaimana sih daku ini dulu didirikan, itu seperti apa ini? Antum Ustadz Yusuf Mansur gimana itu dulu mulainya? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ba'du. Pesantren ini berawal dari sebuah cita-cita besar ya. Jadi Ustadz Yusuf itu kan memang basicnya juga Quran. Saya sama-sama satu semestri lah. Sama-sama seneng sama kiroat. Kiroat ya? Iya, kiroat. Seneng ngaji. Oh. Seneng ngaji. Saya kan di JMQ juga dulu. Jamiatul Quran. Muntahab Masjid. Ini Formada Masjid. Formada Masjid. Oh iya. Gitu. Dan beliau memang dari kecil sudah hobi itu. Ditambah memang secara keulamaan kan buyut beliau itu seorang ulama besar di Betawi. Masuk ya ulama ben kibar ulama di Betawi lah. Guru Mansur Jembatan 5, penulis kitab, salah satu kitab yang beliau karang itu Sulamun Nayyiroyin. Sulamun Nayyiroyin itu bahasa Arab. Ilmu falak itu. Iya, bahasa Arab. Bahasa Arab. Kakeknya Ustadz Yusuf Mansur. Buyut. Oh buyut. Kakek oh di atasnya kakek berarti ya? Di atasnya kakek. Oke. Secara keulamaan, dan beliau memang kecil sekolah juga di sana. Sekolah di Al Mansur. Ini pesantren atau apa? Sekolah. Oh sekolahannya? Sekolah, semacam sekolah Islam. Sekolah Islam ya. Kemudian baru aliyah tuh baru beliau pindah ke sekolah negeri ya. Oh. Di Man. Dan Man PK ya? Ya, Man PK. Man PK di Grogol. Oke. Ya, di sana beliau kemudian ya mengaplikasikan diri lah. Dan guru-guru beliau itu ya banyak. Yang banyaknya itu juga masih paman bibi beliau. Sampai kemudian terjadi peristiwa-peristiwa banyak nih. Kan antum teman kuliah. Saya mengenal beliau kan 2003. Marhalati Ustadz Yusuf Mansur tuh di Ciputat. Satu periode lah. Ya sama-sama kantin gitu dulu ya. Oke. Gitu. Sampai kemudian 2003, saya masih aktif ngajar sana sini, aktif juga di MUI Kota Tangerang, di Dewan Dakwah juga. Sampai pada satu acara Dewan Dakwah beliau datang di Tangerang. Waktu itu beliau sudah mendirikan pondok tapi baru 8 santri dan belum ada temen lah tanda kutip yang sama-sama semisi untuk bisa mengembangkan. Sendiri waktu itu. Ustadz Yusuf. Iya. Kalau dibilang sendiri sih enggak juga, ada beberapa kawan. Tapi yang punya semangat sama, visi misi sama itu belum ketemu. Dan beliau waktu itu kan juga masih mengabdi juga di Darut Tauhid.
dengan Oh, oke. manajemen Kolbu lah. Betul, Nah, sampai beliau sudah nulis banyak buku waktu itu. Memang produktif beliau. betul. Di Dewan Dakwah, beliau bertutur tentang buku beliau dan kita ikut. Lalu sempat ngobrol sama saya, Ustaz, barengan yuk, kita gedein pondok. Pondok apa, Ustaz? Darul Quran. Nyodorin tuh. Santren Tahfiz Darul Quran. Apa? Hmm. Kayak Iya. profil gitu. Enggak, ya dulu tuh apa ya, kayak flyer gitu. Buklet ya? Buklet Oh, gitu. iya. Terus di buku-buku beliau juga udah Yusuf Mansur, pengasuh pesantren Tahfiz Darul Quran. Keren banget kan. Oh. Yang ada di benak aneh kan pondok itu ya gede. Ya kita kan di Gontor 10 hektar ya. Muridnya ribuan gitu. Aneh ke rumahnya. Mana pondoknya, Tat? Tuh. Nunjuk kontrakan. Kontrakan. Yang di situ ada 8 santri. Beliau sendiri masih ngontrak di rumah mertua. Bayang itu awal-awal sejarah kita. Masih bilik, Sat. 2003 masih bilik kan. Miskin jidan. Tapi flyernya udah. Woi, udah segitulah. Kita harus pede kan, yang kita bawa Quran. Jadi 8 santri. 8 santri inilah kemudian hari saya kan suka bikin logo. Jadikan logo Ka'batul Qusad. Jadi 8 arah mata angin itu. Oh, 8 ini ya. Dari 8 arah mata angin. 8 Timur, Tenggara, Selatan, Barat, Daya. ya. Barat laut, utara, timur laut. Kenapa saya hafal? Mabikori. Masalah kok tuh. Papi Milako. Papi Milako. Jadi maksudnya nanti orang kalau pengen belajar Quran itu ke Darul Quran. Dari awal tuh, dari seluruh penjuru. seluruh penjuru. Okay. Jadi Ka'batul Qusad Darul Quran. Oke. Tujuannya itu. Ya. Nyambung-nyambungin aja. Ya. Maksudnya dan. Tapi kan sejarah. Jadi 5 Juli 2003. Mulai itu. 5 Juli 2003. 2003 secara on paper ya. Kemudian 2005 kita baru punya sekolah SMP. Baru punya sekolah formal itu ya. Formal, santren dan santrinya juga masih gratis semua. Waktu itu kita punya program mengkader 70 penghafal Quran. Jadi program pembibitan penghafal Quran. 70, kenapa 70? Untuk secara historis ingin menggantikan semangatnya para penghafal Quran yang wafat di salah satu peperangan. Nah itulah 70 kita ambil kader-kader dari Jabodetabek. Lewat teman-teman Dewan Dakwah, teman-teman yang MUI, cari dong santri yang menghafal Quran. Jadi lucu itu, Ustaz. Ada anak nih, Tong, kayak Tong gitu kan. Tong, lu mau sekolah? Mau gratis. Oh, alhamdulillah. Mondok. Wah, alhamdulillah, nggak apa-apa dah. Yang penting gratis. Ngapal Quran, Tong. Saya tanya mak dulu ya. Menghafal Quran nanya emak dulu. Sekolah oke, mondok oke, ngapal Quran nanya emak dulu. Karena waktu itu kan sedikit menyeramkan istilah ngapal Quran itu untuk sebagian anak-anak kita kan, aduh susah. Kalau nanti udah hafal kemudian lupa lalu nerakanya lebih serem apalah gitu. Ini kan yang ada di benak kita gitu. Nah itulah kemudian kita motivasi, udahlah nggak ada istilah susah. Walau dia sarunal Quran dan zikri fahal min muddakir. Allah sudah kasih kemudahan kita untuk belajar Quran. Sekarang ada yang mau ngapal. Yang kedua, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Karena Allah yang nurunin, Allah yang juga ngejaga. Masa kita nggak mau jadi bagian yang ngejaga Quran? Karena kan di sana nggak disebut. Wa inna lahu lahafizun itu nggak disebut apakah orang Arab, apakah ajami kan? Orang Saudika, apakah orang Indonesia nggak disebut. Jadi kita jadi bagian situ. Yang ketiga juga motivasi. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Siapa yang belajar Quran, mengajar Quran, itulah yang kemudian terbaik dari umatnya baginda Rasulullah SAW. Motivasi sampai dapat 12 orang. 12 orang. Segitunya apa yang ngebul kita ngomong. Gratis dong. Ini gratis. Maunya 70, dapatnya 12. Iya, dapat 12 di awal tuh 2005 itu. Jadi 8 tambah 12 20. Ini beda tempat nih. Ini lokal 1, lokal 2-nya beda wilayah. Nah, Kampung Bulak
yang kemudian atas kesepakatan bersama namanya ditambah jadi Bulak Santri. Bulak Santri. Ya, di Karangtengah itu. Karangtengah ya. Nah, alhamdulillah berkembang, masyarakat juga mulai teredukasi. Tambah lagi kita ada beberapa acara di TV yang tentu ini penyebarannya kan lebih luas. Oke. Muncul tuh sampai kemudian jumlah santri kita hampir 200-an putra-putri lebih. Ada orang kaya, donatur. Ustaz, masa doa sama yatama aja yang hafal Quran gitu. Anak kita juga dong. Nah, kalau mereka kan beasiswa, masa anak aktum beasiswa juga? Aneh bayar, Tat. Serius ya, bikinlah kita sekolah nih. SDKI, Sekolah Darul Quran, SDKI Sekolah Darul Quran Indonesia, internasional. Sekolah Darul Quran internasional. Internasional, ya. Itu boarding. Boarding? Boarding pokoknya. Kan formatnya mereka kan mindsetnya beda. Iya. Kalau pesantren takut dia. Kita mau ngambil target pasar ini nih. Iya. Segmennya itu kan, segmennya. Dan alhamdulillah itu masuknya berapa dia? 2000 US. Pakai US? US. 2000 US itu berapa itu? Waktu itu mungkin kisaran nggak mahal waktu. Kisaran 20 atau 25 juta lah. Oh iya. Kisaran segitu. Sama gitu. Terus dapat laptop. Dapat laptop. Semua materi ajar ada di situ. Alakoh dan Cambridge. Cambridge School ya? Cambridge, kita kerjasama sama Cambridge. Englishnya English Cambridge. Ada matematika, ada maths juga kan. Dan guru-gurunya, kepala sekolahnya dari Amerika saya ambil. Gurunya bahasa Inggrisnya benar-benar orang Inggris. Benar-benar orang Inggris itu. Ini nggak kayak kita. Inggris hakikotan. Ya beda materi lah. Dia nggak belajar teks-teksnya udah nggak belajar dia. Langsung orangnya kan. Iya. Dan banyak lagi. Kemudian untuk guru Quran kita ambil dari Timur Tengah gitu kan. Lumayan bagus kepercayaan masyarakat sampai kemudian kita bangun 2007 kita beli, 2008 santri terima sampai kemudian bertambahlah 2009. Nah 2010 baru kita punya putri nih. 2009 2010 baru ada putri sini. Putri sini. Dan itu pun kita sebenarnya dapat ini juga luar biasa. Sebab kita pengennya kan nggak jauh-jauh dari Tangerang. Ya. Untuk lebih juga secara guru cross teachingnya lebih gampang kalau dekat kan. Qadarullah nggak muat tempat di sana. Harga tanah semakin mahal. Kita istikharah, kita minta sama Allah sampai akhirnya ada email nyasar ke salah satu pengurus. Ya, kita datanglah ke tempat ini. Ini hanya 8.000 meter, ada sekolah. Ternyata sekolah sudah ada gedung. Sudah ada gedung separuh jadi. Jadi dulu sekolah tetangga kita. Ya. Masyarakat nggak setuju. Oh, jadi nggak jadi. Nggak jadi, dia dijual lah ke teman kami namanya Pak Budi. Kami beli dari Pak Budi. Jadi Pak Budi itu. Alhamdulillah sekarang sudah diwakafin semua. Tambahkan sini. Dan alhamdulillah waktu itu kan nerima santri kita kapasitas 300 ya. Iya. Yang daftar itu hampir 800 Ustaz. Yang putri nih? Yang putri, kan kewalahan kita. Dan itu sudah mau tahun ajaran baru. Alhamdulillah udah kayak bangun candi gitu. Satu toilet antum bayangin, satu toilet yang ngerjain 10 orang. Biar cepat ya. Biar cepat gimana itu. Alhamdulillah selesai. Santri datang masih bocet semua. Ini putri di sini, putra di sana, di Ketapang. Sampai kemudian alhamdulillah makin ke sini kita minta sama Allah, ya Allah, kami nggak ngerti harus ngembangin pondok kayak apa. Kami pengen kualitas anak-anak juga semakin bagus. Sampai pergerakan tahfiz juga diterima oleh masyarakat. Jadi Daku hadir ini bukan hanya untuk pesantren, bikin pesantren saja ya. Bikin pesantren ansih, tapi ada gerakan. Ada gerakan yang kita ingin kemudian berkelanjutan. Sebab secara analisa kita, tahun 90-an ini gerakan Iqra ini luar biasa. Iya, betul. Kaki, TPQ kan. Iya. TPA, TPQ. Nah, anak-anak yang sudah lulus dari
SD mau ke SMP, kan enggan lagi dia datang ke TPA, TPQ kan? Iya. Taman pendidikan kan. Saya sudah gede masa mau ke taman pendidikan. Iya. Akhirnya nggak pada mau ngaji. Dulu kan ngaji maghrib ramai lah di kita Jabodetabek kan. Betul. Maghrib ngaji itu. Nah sampai ini gimana caranya? 2006, 2007, 2008 lah kita gaungkan gerakan rumah tahfiz. Jadi berbarengan dengan berdirinya Darul Quran, berbarengan dengan perkembangan Darul Quran, berbarengan juga dengan pergerakan tahfiz secara nasional dan internasional. Jadi gitu. Dengan segala kelemahan yang kita punya, bismillah aja. Fattakullahu ya'lamukum. Jadi berdiri tahun 2003. 2003. Sampai sekarang ini kan cabangnya banyak banget. Saya sudah ke beberapa cabang. Sampai sekarang itu berapa cabang? Kalau yang udah jalan banget 27 pesantren. 27 pesantren. 27 pesantren, ya. Seluruh pulau udah ada kayaknya ya? Ada. Kemudian ada 10 pesantren yang gratis. Gratis? Ya, itu di luar yang 27. Oh, ada 27 pesantren. Ya. Terus 10 pesantren gratis. Gratisnya. Oh. Itu yang program takhusus. Jadi i'dad muallimil Quran di situ. Oh, itu 10 pesantren gratis. Ya. Terus ada rumah tahfiz itu apa sih? Jadi rumah tahfiz ini kita kan ada 3 direktorat kalau di kita. Ini direktorat pendidikan yang formal dari mulai daycare sampai ke perguruan tinggi. Oh, ini ya yang di sini kayak pesantren gitu masuk situ. Itulah. Nah, pendidikan formal. Pendidikan formal. Kemudian yang kedua itu ada lazis. Nah, lazis ini wakaf dan zakat itu yang kemudian dulu menjadi rumahnya rumah tahfiz. Jadi program. Jadi semacam program andalan itu ada rumah tahfiz, ada kampung Quran. Kampung Quran keren lagi. Kayaknya satu sesi khusus saya bicara kampung Quran. Kita udah punya 11 juga kampung Quran. Jadi ada contoh ya, saya kasih contoh salah satunya di Merapi. Pas erupsi, kampung itu ditinggalin. Sementara orang situ nggak mau pergi dari kampungnya. Karena ladangnya di situ, apa di situ. Gimana caranya? Alhamdulillah setelah kondusif kita bangun rumah mereka. Di mana? Di Merapi. Di Merapi, di tempat semula maksudnya? Iya, di bawah dikit dari rumahnya Mbah Marijan. Nah, itu kita bangun rumah mereka dengan setengah bata lah seadanya. Kita bikin majlis, kita bikin musola. Antum bayangin waktu itu, ketemu ada nenek-nenek umur hampir 90 tahun, nggak bisa baca Al-Fatihah. Miris kan? Berarti nggak kesentuh ke situ. Nah, akhirnya kita taruh di situ guru ngaji. Jadi investasi kita bangun rumah mereka, kita bangun musola mereka, taruh guru ngaji di sana. Kalau perlu sampai kawin sama orang situ. Nah, ada lagi di Jailolo, terus ada di NTT. Daerah-daerah minum semua, Ustaz. Terakhir kita bikin di Mande. Mande itu mana? Mande. Mande. Pesisir Selatan. Padang. Pesisir Selatan. Kabupaten Pesisir Selatan ya? Selatan. Ya. Nah, itu apa? Antum tahu Raja Ampat di Papua? Ya. Nah, Raja Ampat itu Sumatera, Mande itu. Mande itu. Oh, ya pantai Mande ya. Jamek itu. Disitulah saya datang dengan Syekh waktu itu ke tokoh di sana. Tetua di sana peluk kami dan menangis. Makasih ya sudah datang ke sini, Syekh, makasih. Kami ini dulu kan terisolir karena nggak ada jalan, harus pakai sampan ke sana kan. Iya. Nah, sekarang sudah terbuka nih jalanan. Udah ada jalan? Udah jalan, turis bagus banget jalan. Kasihan anak-anak kami nih, banyak yang nggak bisa ngaji. Nah, sampai beliau menghibahkan rumahnya untuk kemudian dijadikan tempat ngaji. Jadilah kita waktu itu datang rame-rame, kita ikrarkan ini menjadi kampung Quran. Taruh di sana, Ustadz. Mulai gitu, Ustadz. Ada berapa kampung Quran sekarang? Kampung Quran ada kurang lebih ada 11. 11 kampung. Jailolo aja antum baru dengar kali ada daerah namanya Jailolo kan. Iya. Jailolo itu kerajaan besar sebelum Ternate Tidore. Oh. Ya, miris sekali dan sekarang sudah banyak kader-kader Quran di sana. Dulu ada gempa di sana. Nyaris ada tsunami. Kita udah gitu aja lah. Jadi program kemanusiaan kita itu enggak hanya ngasih bantuan materi saja, makanan. Selesai ya materi. Ya biasanya selesai di situ enggak.
rumahnya kita bangun, masjid musolanya kita bangun, kita taruh orang di sana. Ada guru ngajinya. Kalau rumah tahfiz, Kalau rumah tahfiz siapa aja bisa punya. Siapa aja bisa punya. Antum punya model rumah, kerjasamanya gimana? ada kemitraan, ada mitra, Ya. ada binaan, ada rumah tahfiz yang hanya sekedar daftar aja ke kita. Oh, Ya, oke. dan alhamdulillah sekarang kita dapat rekognisi dari Kementerian Agama untuk menyusun kurikulum, menyusun kalender akademiknya, termasuk juga kualitas tahfiz dan segala macamnya kita dilibatkan di situ ya. Udah berapa Zed, rumah tahfiz sekarang? Rumah tahfiz yang di bawah kita langsung itu ada 1.600-an kurang. 1.600 seluruh Indonesia. Ya, Masya Allah. yang di bawah kita, yang secara Langsung binaan lah ya. binaan. Yang Selebihnya kurang lebih mungkin 20.000 kali ya. Mungkin 20 ribuan kali. Di Nah. Sumatera aja kan satu kampung satu rumah tahfiz di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan ya. Ya. Masya Allah. Nah ini kan programnya menghafal Zed. Ya. Nah itu gimana kurikulumnya, metodenya Zed? Ya, sekali lagi kan Al-Quran. kita dengan keterbatasan ilmu, keterbatasan juga pengalaman. Tentu ada Allah yang maha tidak terbatas. Minta benar kita sama Allah, ya Allah tunjukin lah. Nggak ngerti ngembangin lembaga, nggak ngerti kami ini harus ngajarnya kayak apa gitu kan. Sebab setiap wilayah punya kekhasan sendiri, setiap lembaga mungkin punya juga metode sendiri. Betul. Alhamdulillah tuh, kemudian Allah kenalin kita dengan para masyayikh dari organisasi tahfiz internasional. Kita dibina sampai kemudian dikirim guru terbaik, Profesor Dr. Zaid Al-Ghazali di bawah Robito Alam Islam. Robito. Ya, Robito ya, Robito Alam Islam. Diutus untuk Indonesia sampai kemudian dari Darul Quran mendrive tahfiznya Indonesia. Kita bikin kemudian markaz I'dad Mu'allimul Quran wal Ijazah bisanad yang meresmikan langsung Sekjen Robito. Ini kayak litbang semacam litbang di Darul Quran. Ya, kemudian tambah saat ini juga kita resmi diakui oleh pemerintah punya lembaga sertifikasi profesi guru ngaji LSP di bawah BNSP. Di bawah BNSP. Ya, Oh, langsung. jadi yang mau sertifikat guru ngaji LSP-nya datang dari Quran. datang dari Quran. Ya, tapi jangan sendiri harus rombongan sebab kan ada daurah dulu. Oh, daurah dulu, ada, baru ujian. Ada tesnya. Ada tesnya ya. Dari mulai guru ngaji mubtadi terus sampai kemudian yang paling berapa level guru ngaji? Ada 6 level. Oh, 6 level. Ya, sampai qiraat sabah. Oh, sampai qiraat sabah. Oh, ahli qiraat sabah. Oh ya. Jadi dibikin sendiri oleh lembaga pengkajian ini ya. Lembaga pengkajian. Metode itu. Itu yang diterapkan. Sampai kemudian memang kita masih meraba-raba kayak manajemen halaqah aja belum ada. Hari ini ya kalau mungkin kita di Gontor ada Amaliyatul Tadris. Iya. Ya, yang diajarin kan mutola'ah, English, Imla, kemudian khot. Kalau saya dulu khot. Jadi jarang ada yang mungkin salah. Mulai kalau khotnya bagus. Ya alhamdulillah kita sudah mulai dan tahun ini kita uji coba ada Amaliyatul Tadris halaqah Quran. Oh, halaqah Quran. Jadi dari mulai kan halaqah ini harus dimanajemennya dengan rapi. Oh iya, tidak sembarangan ya. Tidak sembarang, hanya duduk ngedengerin anak nyimak anak setoran terus kita manggut-manggut, terus salah kita benerin. Kita ada manajemennya, baik idari maupun ilmi kan dan tatbiki gitu. Oh, oke. Jadi kita banyak diampu oleh para guru termasuk para masyayikh dari dari Timur Tengah. Oh, dari Timur Tengah itu jadi sebanyakan dari sana ya. Nah kan dan saya juga kan harus menyadari bahwa nanti kalau negara mereka aman pada pulang lagi kan. Ya. Kita ditinggal. Akhirnya kita bikin kaderisasi dari sekarang. Nah iyalah kan, masuk ibu qaumin anda qaumin fawaid buat kita seneng nih. Kalau zaman pulang lagi dia. Akhirnya kita bikin kaderisasi Mu'aidat Ma'alim. Jadi anak-anak kita sudah selesai 30 juz masuk ngambil sanad mereka. Sekarang sudah dari mujaz menjadi mujiz. Apa itu? Dari penerima ijazah sanad ya.
sudah Bisa ada sanad, yang nyambung bisa sampai Rasulullah. memberikan. Nah, sekarang dia sudah bisa menjadi mu'alim yang kemudian bisa memberikan ijazah kepada murid-murid dan tersambung sampai Rasulullah SAW. Sanad tuh gimana, Ustaz? Jadi sama seperti sebenarnya kalau secara maknawi sih nggak jauh dengan hadis ya. Cuman kalau hadis itu kan eh, tidak ada aturan yang, mungkin ada tapi tidak seketat, ada tapi tidak seketat ngambil sanad Quran. Oke. Kayak saya misalnya ngambil satu hadis saya ngambil dari berbagai guru, hanya satu hadis saja. Itu saya dapat sanad hadis itu. Oh, Nah, jadi terus- sanad tuh diberikan ke Iya, kita baca Kita atau baca. guru baca, kita nyimak pada satu forum tertentu, dibaca terus kemudian ajas tukum dan kita dapat selembaran. Dalam selembaran. Cuma satu hadis itu doang. Satu Ada lagi hadis. hadis buku, misalnya Sahih Bukhari. ya. Sahih Bukhari. Berarti saya dapat sanad Sahih Bukhari dari guru saya, guru sambung sampai pada Imam Bukhari. Kalau Quran. Kalau Quran sebenarnya juga agak mirip-mirip, cuma itu tadi secara saya kan disertasi saya tentang itu, Ustaz. Oke. Memang fokus di situ. Semua masyayikh Quran, kibar masyayikh, Dr. Aiman Suwaid, Sama Asyarawi, kemudian juga yang di Madinah itu Syekh Ibrahim Al-Akhdar, mereka sepakat bahwa cara yang terbaik dan sampai sekarang harus kita lestarikan adalah talaki dan musyafahah. Harus dengan talaki, guru ngomong, guru ngucapin, kemudian murid ngikut. Talaki, musyafahah itu harus wajan biwajin. Hadir. Ada yang membolehkan sekarang dengan Zoom. Tatap Ada yang muka ya. dengan syarat, misalnya nggak boleh buffering. Oh, Iya kan, dia Oke. kan begini terus. jadi pada intinya, misalnya nih santri menghafal nih, Ya, terus dia dapat sanad nggak langsung. Oh, nggak langsung. Jadi selesai dulu dia setoran bil ghaib. Oke. Jadi ada setoran bin nazar, Ah, ada setoran bin nazar di nanti yang salah dibener sambil itkon tilawah. Oke. Itkon tilawah itu ngebenerin bacaan, makhrajul Bacaannya, ya. hurufnya, kemudian juga tajwidnya. Karena Oke. memang ini kan juga ya seperti itu Al-Quran diturunkan. Sebagaimana manzumahnya Ibnu Jazari mengatakan khudul Quran wal akhdhu bitajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidul Quran asimu wa haka li'anna ilahu bihi anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Jadi ada patokan yang khusus tajwid. Ya, zaman Rasul kan belum ada Ya. keilmuan itu belum Keilmuannya ada, belum. nomenklaturnya belum ada, tapi Ya. tatbiki ada. Ya. Secara aplikatif sudah ada, diajarkan oleh Allah lewat malaikat Jibril kan. Tapi nama ini izhar, nama ini ikhfa kan belum Belum ada. ada. Terus diuji. Itu diuji. Diuji. Nah, sambil Terus jalan, setelah itu, sambil jalan. Setelah selesai dia setoran bin nazar, nanti setoran bil ghaib. Bil ghaib. Nah, sekarang sih yang nazarnya ada dipermudah, nggak sampai 30 juz. oke. Kaidah daku selesai, kemudian masuk ke juz 30 sampai ke juz 25, baru kemudian ke juz 1. Setoran selesai 30 juz, nanti ada ujian lagi, masuk ke kelas sanad. Oh, oke. Ujian lagi masuk ke kelas sanad. Nah, ini yang ngampuh langsung para masyayikh, baik masyayikh dari Timur Tengah maupun masyayikh yang sudah kita kasih legitimasi untuk menjadi mujiz, yang tadinya mujaz. Kelas sanad ini berarti kira-kira persiapan lah ya untuk dia menghafal secara penuh Ya, sekaligus kemudian mendapatkan mendapatkan ijazah itu ya. ijazah sanad Sanad ya. yang tersambung sampai Yang Rasulullah tersambung SAW. sampai Rasulullah. Dan sanad kita yang di markas ini tersambungnya ke Dr. Aiman Suwaid. Itu kan banyak tuh. Ada nomor-nomornya. Ada nomornya. Kalau Dr. Aiman tuh dari Rasulullah nomor 29. 29. Oh, jadi silsilah yang ke-29. Berarti 29. anak-anak sini Ya, anak kita ya 30, ada yang 3. Anak kita karena ngambilnya ke murid dari muridnya Dr. Aiman, jadi Dr. Aiman 31 29, 30, 31, 32 lah. 31, 32 gitu ya. Itu dikasih ijazah gitu. Ada. Formal gitu. Ada formal. Sanad ke-30. Ada. Terus dari nama guru-gurunya sampai Rasulullah ada, sampai Allah Azza wa Jalla ditulis. Oh, ditulis itu ya. Ditulis. Sambungannya sampai Rasul. Sambungan sampai Rasul. Dan itu inilah keilmuan Islam terjaga itu dengan sanad. Buat apa itu sanad itu pentingnya itu?
Pertama untuk menjaga kualitas bacaannya. Oh, oke. Kualitas bacaan, apakah bacaan kita memang sudah standar apa belum. Kemudian yang kedua, meningkatkan ya kepedean seorang santri lah, bahwa dia ngaji ini nggak sembarang kepada sembarang guru. Menghafal juga sama ya? Ngapa juga sama. Nggak sembarang guru. Dia sembarang guru. Oh, oke. Ya, ya, ya. Sekali lagi kan karena memang standarnya beda-beda. Saya pernah setoran ke guru dari Mesir dengan guru dari Syria, beda lagi. Dalam disertasi yang saya buat itu ada 3 model. Iya. 3 model guru kan. Guru Di ya. antaranya ada yang mutasyadid, agak sedikit killer. Oh, Jadi setoran nggak boleh salah sedikit pun ya. Mungkin hanya batas salahnya itu 3 misalnya. Batas salahnya 3, itu pun bukan 3 kalimat, tapi 3 harokat. Ada yang level bawah ini mutasamih, jadi agak toleran. Agak toleran. Ya. Nah, koli bahasa ada yang patengannya ya agak lumayan, kadang-kadang mutasyadid, kadang mutasamih gitu. Jadi mungkin itu juga tadi salah satu indikator ya. Kalau kita pengen cari bagaimana kemudian program tahfiz ya, pondok tahfiz itu mungkin bisa dilihat sanadnya gitu ya. Bisa dilihat sanadnya nyambungnya kemana. Karena itu menunjukkan kualitas ya. Kualitas, sebenarnya arahnya ke kualitas. Arahnya kualitas hafalan ya. Ini loh saya dapat sanad, saya nyambung ke Rasulullah. Ya itu mungkin adalah kebangun rasa itu ada, tapi bukan itu tujuan utamanya. Jadi menjaga kualitasnya itu yang paling penting. Masya Allah. Jadi kan gini, kalau boleh sedikit cerita mungkin Ustaz. Antum, Ustaz Yusuf Mansur, terus cabang-cabang itu gimana strukturnya? Ada 4 pimpinan yang pertama. Jadi 4 pimpinan. 4 pimpinan. Yusuf, saya ada Dr. Sani, ada Dr. Termizi. Pimpinannya 4. 4. Satu lagi Dewan Syariah, ini Munsyih kita lah. Oh, oke. Oke, Kosasi. Iya. Kosasi. Nah, ini kan anak muda semua nih. Larinya juga cepet deh. Walaupun udah kena asam urat, tapi kan lari cepet. Cepet lah. Oh, jadi 4 pimpinan di pusat? Di pusat, ya. Oke. Ya, semua, ya kita yang mendrive semua. Oke, habis itu cabang-cabang? Cabang-cabang itu kita kasih nomenklatur, kan kalau di Gontor wakil pengasuh ya. Wakil pengasuh ya. Nah, kalau di kita kasih nomenklaturnya pengasuh. Oh, pengasuh ya. Pengasuh cabang. Pengasuh cabang. Pengasuh, dia bertanggung jawab kepada pimpinan. Langsung tanggung jawab kepada pimpinan. Kemudian ada yang selevel juga dengan pengasuh, yang ini menjadi tim tanknya saya, dan tim tanknya teman-teman di masing-masing direktorat, itu ada Kabiro namanya. Kepala Biro Dasmen Tren, Pendidikan Dasar Menengah dan Pesantren. Semacam KMI-nya lah. KMI ya, pendidikan, kemudian kurikulumnya digojolkan di situ. Termasuk di riset dan segala macam. R&D-nya. Ada lagi tahfiz khusus, Biro Tahfiz. Biro Tahfiz. Ya, Biro Tahfiz. Kita kan setiap tahun ada, alhamdulillah. Jadi tadi tentang sanad, ya kualitasnya, menjaga kualitas. Menjaga kualitasnya itu sanad mesti dilihat lah ya. Ada lembaga sih, ada lembaga yang mengontrol gitu. Ada ujiannya, sampai kita juga memberikan reward, penghargaan kepada anak-anak yang sudah 30 juz dan juga bersanad. Kita ada wisuda tahfiz nasional. Wisuda tahfiz nasional, dan itu pun ujiannya ketat, Zat. Atau walau anak saya kalau nggak lulus, nggak lulus. Wisuda tahfiz nasional. Beda dengan wisuda akbar. Oh iya. Wisuda Akbar Zainuddin. Afwan Pak Ketua, afwan. Ya. Wisuda Akbar itu seru nih, semacam syiar untuk rumah-rumah tahfiz. Jadi ada wisuda Akbar juz amma, wisuda Akbar surat Al-Mulk misalnya. Kalau ini udah kategorinya misalnya SD 5 juz, SMP 15 juz. Kemudian SMA 30 juz. Nah, 30 juz ini mutkinnya
benar-benar hafalnya di luar kepala itu minimal 20 juz. 20 juz. Bahkan kita ada acara semaan namanya. Ya. Semaan itu anak-anak baca disimak oleh kawan-kawannya. Ya. Kemudian ada anak kita yang kuat itu hafalannya dari mulai start habis sholat subuh, sebelum maghrib apa sebelum isya itu udah selesai 30 juz. 30 juz. Itu bacanya kan beda, enggak Cepat tartil ya, ada Ya. hader. Jadi kalau dulu kita dengar ulama kita satu Ramadan bisa selesai satu hari bisa selesai 2 kali hatam, 3 kali hatam, ya masuk akal. Ya, Yang satu itu, yang kedua memang saya rasa ada dimensi berbeda ketika kita berinteraksi dengan Quran. Kita masuk ke sebuah dimensi waktu yang berbeda. Allah, saya nggak tahu ini Allah yang ngatur. Kayaknya panjang itu, diulur gitu. Oh. Diulur. Bagi kita diulur, bagi orang cepat amat itu. Iya. Jadi 6 tahun. Ya. Itu targetnya hafal 30 juz. 6 tahun insya Allah anak-anak yang rata-rata 30 juz. 30 juz. Ya? Bahkan SMP sekarang bisa lebih cepat. Yang kelas 2 SMP udah selesai 30. Padahal dari nol. Kencang banget ya anak. Anak sekarangnya? Ya. Gizinya beda kayaknya. Kita pakai tajin gitu. Itu pengaruh soalnya ya? Pengaruh. Oh, jadi 30 juz 6 tahun. Ya, SMP SMA ya, Seth? Sebenarnya kelas 5 itu sudah harus selesai. Jadi kelas 6 tinggal merojah aja. Oh, oke. Jadi kelas 11 itu udah harus selesai. Kelas 12 udah tinggal merojah aja. Proses merojah kan sepanjang hayat. Betul. Sepanjang hayat. Paling tidak setahun itu ya. Setahun itu menguatkan. Habis itu tinggal kalau udah keluar makanya ada sendiri. Ada 2 ujian setelah itu. Ujian LSP yang biar dia dapat sertifikat tahfiznya. Kedua, ujian untuk mengikuti wisuda tahfiz nasional. Sudah tahfiz nasional. Oh, jadi sudah dapat itu sertifikat BNSP dong dia? Udah dapet, burung garuda. Apa sebagai tahfiz? Ya tergantung kategorinya. Bisa tahfiz mubtadi, bisa. Oh iya, tahfiz ya. Bisa tahfiz. Sebagai menghafal ya. Penghafal ya. Oh, dia dapat sertifikat sebagai penghafal Quran. Itu yang bisa dibawa ke kampus-kampus, bisa dapat beasiswa mana. Oh, resmi soalnya ya. Resmi, masuk ke kedokteran gratis, gimana gratis. Oh, jadi bukan hanya ijazah lokal dari lembaga pondok, bukan, tapi ini nasional ya, BNSP. Kopnya Garuda. Iya, burung Garuda. Walaupun tanda tangannya Ahmad Jamil kan. Tapi LSP atas nama negara. Oh, ya. Padahal lumayan mahal juga ya kalau ujian itu. Wah juga. Oh enggak ya? Enggak. Standar aja lah. Standar itu ya. Iya, kalau beli Indomie berapa dus aja. Berapa dus kalau buat 1.000 orang? Banyak juga. Kalau ke depan cita-cita antum Ustaz Yusuf Mansur ini Darul Quran ini pengen seperti apa sih? Ya, ini kan kita kan banyak belajar juga dari pesantren-pesantren tua, banyak pesan dari guru-guru kita lah ya. Ya. Sekarang ini kita sedang mengembangkan model afiliasi gitulah, model anak cabang. Kayak kalau perusahaan itu anak perusahaan dengan brand yang berbeda. Oh, dengan brand yang berbeda. Tentu ini tidak mengambil pasar inti. Ya. Karena dari Quran orang sudah mengenal katanya mahal, padahal biasa aja sih dibanding sekolah-sekolah yang baru ini kan. Iya. Nah, kita nggak mau ngambil pasar ini. Kita ambil pasar yang kemampuannya di bawah 7 juta. Di bawah 7 juta uang masuknya, bayarannya mungkin juga 1 juta atau di bawahnya. Nah, kemudian ada Darul Mansur. Darul Mansur. Jamil. Oh, Darul Jamil. Ada di Serang. Harus ke sana. Ismukum ya. Allah. Innallaha jamil, alhamdulillah jamal. Oh, Darul Mansur. Ya, ada Darul Jamil di Darul Jamil di Serang. Nanti saya kesana. Kabupaten Serang di
Waringin Kurung. Waringin Kurung. Nah, mampir sana lah. Siap, siap. Dekat dengan Cilegon itu. Kalau mau ke Anyer pasti lewat situ. Oke. Asik ya. Itu Cuma untuk baru 10 hektar itu. Masya Allah. Untuk main bola sampai ujung ke ujung. Iya. Oh, itu pengembangan untuk Pengembangan, jadi pengembangan. brand Ya, bikin brand-brand baru. brand baru ya. Yang ada juga kita kuatkan secara kualitas. Kemudian kerjasama dengan kampus-kampus baik di dalam negeri maupun luar negeri. Alhamdulillah kita sudah alumni kan kita juga bina. Jadi kita bikin namanya Ikadaku. Kalau kita kan KPM ya ini Ikadaku. Oh, kalau di Mesir sering bersama mereka itu. Ya, ini antara abang sama ade lah. KPM sama Ikadaku ya. Ikadaku. Tapi kalau main bola menang Ikadaku lah. Ya. Di mana-mana itu selalu bersama anak-anak itu. Karena memang ada kedekatan historis sih ya, sejarah ukhuwah yang kuat lah itu anak-anak. Kemudian kita buka kerjasama dengan kampus-kampus, diantaranya yang baru aja kami MOU itu dengan Al-Qasimiyah University di Dubai, Uni Emirat. Sudah ada 2 anak kita di sana, putri. Nah, anak Gontor putra ada 3. Iya. Karena waktu saya MOU ada anak Gontor, Ustadz bin Mahat. Iya, akhirnya makan-makan gitu. Iya. Alhamdulillah. Jadi gitulah start pengembangan. Kemudian ya selebihnya bagaimana kemudian seperti yang guru-guru kita ajarkan kepada kita kan. Al-muhafazatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil ashlah. Kemudian program kaderisasi kita juga sudah terus berjalan. Dari santri-santri terbaik, dari keluarga dan segala macam kita kader. Karena nggak tahu umur kita sampai kapan. Iya, betul. Kalau profil lulusannya itu kebanyakan ke umum atau ke agama, Ustaz? Sosok lah. Oke. Karena kan anak kita kasih kebebasan ketika dia belum menentukan kemana, kan kita ada pengabdian. Ada juga pengabdian. Pengabdiannya apa di sini? Pengabdian dia ngajar halakoh, dia ngajar kelas, dia juga megang unit usaha di Darul Quran gitu. Selama setahun pengabdian. Pengabdian di sini? Di Darul Quran maksudnya? Kita oper ke cabang-cabang juga. Oper ke cabang-cabang. Kemudian ada beberapa juga pondok-pondok teman-teman yang pengen ada program tahfiznya. Kirim gitu. Iya. Kalau itu script aja lah. Ya, teman-teman dekat aja. Karena nggak berani saya lepas anak-anak kita kemana kan. Iya, betul. Dan juga anak-anak yang ngabdi semakin kesini kan anak-anak lebih pengen ngelanjut. Iya. Yang lanjut kuliah kita udah siapin juga, ada Institut Darul Quran. Ada mau lanjut kuliah di sana juga bisa, atau kalau mau ke kampus negeri pas di program akhir ini dia sudah selesai setorannya, kemudian di program akhir kita bimbelkan. Kita bimbelkan untuk persiapan gitu kan. Ya matematika kita mungkin masih standar, tapi kan kalau dibimbelkan mereka sudah paham, sudah tahu celahnya. Iya, betul. Nah itu. Kemudian yang ingin jadi ikut Akmil, Akpol, kita kerjasama dengan lembaga terkait ya, dari Dandi dan Ramil. Ajarin dong anak kita fisiknya gitu. Itu tiap Sabtu Minggu dilatih fisik, kemudian diajarin gimana nanti persiapan segala macamnya. Alhamdulillah udah banyak yang jadi tentara, jadi polisi, dan jurusannya pun selain yang di Timur Tengah ya. Yang di Timur Tengah itu ada fisika murni, kedokteran juga banyak. Tahun kemarin tuh yang banjir anak-anak kita lulus ke UI, ke UGM, ke Unpad banyak. Karena SMA di sini ya? SMA. Nah, terus yang muadalah juga kita persiapkan. Memang kan muadalah kita baru lulusan ini tahun kedua. Baru meluluskan tahun kedua. Yang ada satu cabang yang kurikulumnya muadalah. Tarbiyatul Mu'allim Islamnya. Masih belum kuat kita kalau pakai kuliah. Masih tarbiyah. Ya, kita kan anak lah. Nggak berani. Ya. Itu yang untuk
perguruan tinggi negeri masih menerima itu beasiswa yang tahfiz. Sebagian ada, tapi jauh toko jaraknya. Iya, cuaca sudah berbeda, sekarang sudah berubah. Oh, kalau Tahun dulu lalu, banyak ya? sebelum COVID banyak yang di kedokteran nih. Yang sekarang juga ada di kedokteran, tapi nggak beasiswa full lagi. Oh, tidak terlalu banyak. Artinya dengan kemudahan dia punya jasa tahfiz, jasa hafalan itu, punya sertifikat tahfiz itu ada kemudahan. Lebih mudah untuk diterimanya ya. Tapi beasiswanya tidak seperti full, dulu. Tidak seperti dulu ya. Tapi kemudahan untuk diterima masih banyak. Kemudahan masih. Itu menjadi salah satu keunggulan lah ya. Iya, alhamdulillah. Pernah anak-anak kita pakai jaket kuning semua ke daku itu. Masya Allah. Iya, anak UI semua. Kamu apa jurusannya? Fisika murni. Ini Bos. Alhamdulillah. Dan mereka kalau ketemu di satu kampus kan beda-beda ya. Dulu mondoknya yang satu di Tangerang, yang satu di Bandung, yang satu di Cikarang. Ketika ketemu di sana biasanya gabung dengan Ikadaku itu, dan ada acara entah sebulan sekali, 3 bulan sekali, khataman bareng. Dan bareng, setoran, dan segala macam. Dan setiap tahun kita ngadain Daku memanggil. Anak-anak alumni datang kembali ke pesantren, kita ngecas lagi gitu. Ngecas. Masya Allah, barakallah, oke. Siap, wajakum. Jadi udah paham kan sekarang ya, Daku ini di tangan siapa ini? Enggak lah. Nanu khudam. Bareng-bareng lah ya. Bareng-bareng lah. Alhamdulillah. Kita doakan ya, mudah-mudahan selalu berkah. Amin. Menelurkan para penghafal Al-Quran. Amin. Masya Allah. Syukran. Guru saya, abang saya nih. Kiai Jamil, ya Allah. Sehat selalu. Sehat, sama-sama. Salam buat semua. Satya M. Siap. Ya, Teman sangkatan. Sohibi. Dari kopi waktu nahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa doain kami. Mampir ya. Siap. Syukran, Syukran. Alhamdulillah.